referen itu nanti ada permasalahan-permasalahan yang tidak diakomodir di dalam kode tersebut, itu timbul ditanyakan pada ASMI. Nah, nanti ASMI akan memberikan semacam analisa, sehingga nanti kalau sekiranya analisa itu bisa menjadi bagian dari code construction maupun code referen, maka nanti dia akan dijadikan suatu peraturan untuk di ASMI atau dimasukkan ke dalam edisi berikutnya untuk ASMI tersebut. Nah, perlu diingat di ASMI tersendiri itu setiap tahun itu dia ada 4 kali meeting ya untuk mengevaluasi peraturan-peraturan atau standar ASMI yang diterapkan oleh certified holder tersebut atau yang pemegang sertifikat ASMI untuk aplikasinya. Itu adalah paparan pertama saya mengenai masalah code referen. Kita kembali lagi kepada ASMI Season 9. Nah, ASMI Season 9 ya, itu mengalami perubahan yang cukup signifikan di tahun 2013, di mana di tahun 2013 itu muncul yang namanya bagian atau part ya, atau paragraf atau bagian atau paragraf ya, itu ada paragraf mengenai masalah KIG ya. KIG itu adalah berisi general requirement, di mana KIG ini mengatur semua persyaratan-persyaratan umum untuk masalah prosedur maupun untuk masalah performance, baik itu welding, pressing, kemudian ada tambahan lagi yaitu mengenai masalah plastic fusion ya. Nah, nanti kita masuk juga di peraturan KIG di dalam ASMI Season 9 ini. Jadi nanti kita pilih ya, mana yang sekiranya bisa menjadikan rekomendasi untuk kita melakukan review hasil dari performance qualification untuk seorang welder atau welding operator. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu ada yang namanya part atau section yang berbicara masalah QW, yaitu key qualification welding ya, qualification welding. Nah, nanti kita akan juga masuk ke sini ya. Sedangkan untuk QP maupun QF ya, itu kita tidak akan bahas yaitu. Jadi pembahasan nanti kita akan ada di QG sama QG. Di dalam kita melakukan suatu review terhadap welding performance qualification record atau istilahnya dinamakan WPQR gitu. Atau kalau orang awam itu mengatakan sertifikat, itu sebenarnya bukan sertifikat, itu adalah semacam recording dari welder tersebut yang sudah dinyatakan memenuhi syarat atau sudah terkualifikasi oleh ASMI Season 9 itu. Nah, salah satunya di paragraf 3 itu disebutkan bahwa ruang lingkup dari QG sendiri ya, ruang lingkup dari QG sendiri itu adalah mengatur tentang welder and welding operator qualification, termasuk bracernya, terus kemudian bracing operatornya, plastic fusion operator terhadap material yang dilakukan, material yang disambung dengan proses ya, atau selama itu proses berjalan untuk proses welding, bracing, fusing dan welding, bracing dan fusing plastik, maksudnya saya itu di situ. Nah, itu ada di QG 100, perlu diketahui ya Pak ya, di dalam ASMI Season 9 itu selalu ditandai dengan huruf Q ya. Selalu ditandai dengan huruf Q untuk masalah klauselnya atau masalah paragrafnya. Q itu artinya qualification ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak menemui suatu klien atau suatu inspektor, dia mengatakan kalau kualifikasi ya, misal nih ada kriteria untuk penerimaan, dia menunjukkan ke kriteria penerimaan untuk welder qualification-nya itu adalah pakai UW,
Maka itu perlu diluruskan, ya, sehingga kualifikasi ini selalu kita mengarah ke 3G, ya, untuk cacat rasnya dan sebagainya itu. Nah, di mana ruang lingkup dari ASME Session 9 sendiri seperti yang dijelaskan oleh Pak Asep tadi, yaitu berbicara mengenai construction of component under the rule of the ASME boiler and pressure vessel untuk yang pertama B31, ya, B31 series, ya, terus kemudian ASME Construction Code, bisa juga standar yang lainnya seperti IPN 650. Biasanya IPN 650 itu mensyaratkan prosedur maupun performance qualification-nya itu merefer ke ASME Session 9. Nah, di dalam part 3G 100 ini ada perubahan di edisi 2009 ini, ya. Jadi biasanya dia akan ngasih semacam pemberitahuan dengan kode 19 kurung. Nah, berarti ini adalah perubahan di edisi 19 untuk ASME Session 9. Tuh. Di dalam kita melakukan suatu kualifikasi, ya, kualifikasi seorang personil pengelasan, dalam hal ini adalah welder maupun welding operator, dia harus mendemonstrasikan kemampuan mereka untuk menghasilkan suatu sambungan, ya, yang mulus. Dalam artian mulus itu tidak ada cacat, enggak. Jadi mulus di sini bisa jadi ada cacat, tapi masih bisa ditolerir oleh ASME Session 9. Ya. Nah, setelah dia melakukan suatu demonstrasi tersebut, kemudian dilakukan suatu pengujian, ya, dilakukan suatu pengujian dari hasil mechanical testing atau NDE-nya itu lolos, maka dia akan direcord yang dinamakan Welding Performance Qualification Record. Mungkin bisa kita lihat, bentuk recordingnya seperti ini, Pak. Ya, saya harus buka bukan. Nah, ini adalah bentuk yang disarankan oleh ASME untuk merekod suatu personil yang menjalankan prosedur pengelasan untuk pengerjaan pressure vessel, terus kemudian piping dan sebagainya seperti yang diisyaratkan di QG 100, di mana ini adalah merupakan standar yang diberikan oleh ASME Section 9. Dan di sini kita ada 3 kategori, ya. Kategori pertama di sini adalah informasi secara umum tentang pelaku atau yang melaksanakan pengelasan, yaitu mulai dari namanya, ya, welder name, terus kemudian identifikasi number, dalam artian bisa diganti di sini adalah stand number, ya, bisa diganti dalam stand number. Nanti kita akan tunjukkan cara pengisiannya dan seterusnya. Terus kemudian kita akan bedah sedikit demi sedikit untuk kita akan bedah setiap bagian dari part-part tersebut atau bagian dari paragraf tersebut. Terus kemudian di sini ada informasi mengenai masalah WPS yang digunakan untuk kualifikasi. Dalam hal ini itu WPS yang sudah dikualifikasi itu untuk ASME, ya, atau Welding Procedure Specification. Nah, terus kemudian ada informasi apakah mereka itu menggunakan tes kupon, dalam hal ini tes PIS,
ataukah dia menggunakan production. Nah, di ASMI itu boleh kita kualifikasi langsung di produknya. itu boleh kita menggunakan seperti itu tanpa melalui media tes PIS atau tes kupon, ya. Terus kemudian tanggal pelaksanaannya dia kualifikasi. Di baris yang ketiga itu berisi tentang informasi material, ya. Informasi material, di mana informasi material ini itu biasanya di ASMI itu mengacu kepada ASMI. Tetapi ada peraturan baru yang kemarin itu yang membolehkan bahwa dia menggunakan nasional, dia bisa apa istilahnya itu menggunakan kalau JIS ya mungkin bisa dia itu SS400 itu diperbolehkan. Nah itu nanti kita akan lihat di klausulnya tersebut. Nah itu adalah informasi umum mengenai masalah pengisian di dalam format Welder Performance Qualification Record. Terus informasi yang kedua itu mengenai masalah essential variable. Nanti kita akan jelaskan apa essential variable ya. Di sini nanti bicaranya essential variable itu di sini. Terus kemudian ada yang namanya ring kualifikasi. Jadi setelah dia melakukan suatu pengujian atau pengetesan ya, nanti akan dicatat, akan direkod essential variabelnya aja. Beda kalau kita itu merekod welding procedure specification. Karena welding procedure specification itu ada 3 kategori yang harus dimasukkan ke sana. 1 essential variable, terus kemudian ada supplementary essential jika itu dilakukan uji impact atau uji ketangguhan untuk prosedurnya tersebut. Kemudian ada non-essential variable. Nah, kalau di WPQR atau di Welding Performance Qualification Record itu cukup yang dimaksudkan itu adalah essential variabelnya. Terus kemudian ring kualifikasinya di sini, ring kualifikasinya itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah berisi tentang hasil, hasil mulai dari dia itu melakukan penerimaan dari visual examination-nya, terus kemudian hasil mechanical test-nya, atau hasil dari volumetric untuk ND-nya, ya. Di sini ND itu bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan dengan menggunakan radiografi test atau ultrasonic, ya. Jika dia itu fillet, maka dia akan istilahnya itu dilakukan pengujian fracture test. Ya, jujur saja, saya kalau fillet ini jarang melaksanakan, ya. Saya biasanya melaksanakan itu untuk yang sambungan butt weld atau butt joint, ya. Nah, terus kemudian ada uji makro, ya. Terus kemudian ada informasi mengenai masalah NDE-nya, kalau itu dia dilakukan RT, siapa yang melaksanakan, ya, dan seterusnya. Terus kemudian yang certified, ya, yang certified itu adalah sesuai dengan quality manual, ya, di mana setiap setiap manufaktur atau fabrikator yang bikin suatu ASME yang sudah tersertifikat oleh ASME, ya, itu nanti ada semacam guidance masalah quality manual, yaitu bagaimana sih caranya kita itu memaintain suatu welder, terus kemudian apa yang perlu dibuktikan untuk maintain dari welder tersebut, itu tersedia di situ, terbaca di situ. Itu adalah bentuk dari suatu WPQR nantinya yang akan diaplikasikan untuk welder performance atau pengujian pada saat akan melaksanakan tes di ASMI tersebut. Kita kembali lagi ke
Apa awal? Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam format atau di dalam form WPGR tersebut ada satu kolom ya, yaitu mengenai masalah esensial variabel. Apa sih esensial variabel? Kalau esensial variabel untuk prosedur itu ya, apabila ada terjadi perubahan di suatu bagian yang di state atau yang disebutkan di dalam prosedur dari penjelasan tersebut, ya, jika terjadi perubahan itu akan mempengaruhi akan berpengaruh pada mechanical properties ya, maka dia harus dilakukan rekualifikasi untuk prosedurnya. Itu yang dinamakan essential variable ya. Jadi dia prosedur tersebut dianggap unqualified atau tidak qualified. Jadi harus perlu resertifikasi. Terus kemudian perbedaan kalau di performance itu disebutkan bahwa essential variable untuk performance itu adalah di kondisi yang merubah di dalam spesifikasi yang ada di WPGR tersebut ya, sehingga akan mempengaruhi performance atau menghasilkan suatu pengelasan yang tidak sempurna. Nah, itu ada yang disebut dengan essential variable untuk performance. Nah, hal itu tercantum di dalam paragraf ya, IG105.2. Nanti Bapak bisa ngecek. Nah, isi dari essential variable salah satu contohnya adalah masalah penjelasan SMAW. Di sini saya ambil cuplikannya aja. Apabila terjadi perubahan atau pengurangan backing, itu akan menjadi bagian dari essential variable. Terus kemudian di bus metal, ya, perubahan terhadap diameter pipa, ya, perubahan terhadap diameter pipa itu akan menjadi essential variable. Terus kemudian adalah perubahan F number, ya. Terus kemudian ada perubahan F number dan seterusnya. Nah, nanti Bapak bisa detailnya itu bisa lihat di tabel QW 353. Di tabel QW 53. Nah, di sini siapa yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan kualifikasi welder tersebut? Itu adalah organisasi. Organisasi yang disebut di dalam ASME itu adalah organisasi seperti manufaktur, terus kemudian kontraktor, assembler, installer. Nah, ini adalah yang disebut dengan organisasi, ya, bukan organisasi ASME-nya, bukan, tapi organisasi yang dimaksud ada di ASME itu adalah manufaktur atau kontraktor. Dan itu pun tidak bisa, tanggung jawab tersebut tidak bisa didelegasikan kepada organisasi lain. Ini jelas tersebut di dalam ASME tersebut, ya, itu jelas. Ya. Nah, terus kemudian kita mengenal istilah definisi, ya Pak, ya, karena ini nanti keterkaitan di dalam pengisian di WPGR tersebut. Apa yang disebut seorang welder, ya? Seorang welder itu adalah orang yang melakukan, ya, yang melaksanakan pengelasan, baik itu manual atau semi automatic welding, ya, di mana semi automatic welding itu, ya, meliputi tosnya, kan, terus kemudian elektrodnya itu masih dikendalikan oleh tangan. Itu yang dimaksud dengan welder, ya. Nah, salah satu contohnya adalah SMAW, ya. Terus kemudian GMAW dan FCAW. Itu adalah pengertian dari welder.
menurut ASME. Terus kemudian yang disebut dengan welding operator ya, itu pengendaliannya sudah beralih kepada kontrol ya. Nah, di sini bisa jadi dia itu full automatic ya, terus kemudian ada mechanized ya atau mesin ya. Salah satu contohnya adalah SAW ya. Bisa jadi ya GTAW itu masuk selain masuk di manual, bisa jadi dia itu masuk di automatic ya. Tergantung nanti aplikasi di dalam kita menjalankan suatu proses pengawasan tersebut. Nah, pembahasannya nanti kita melakukan review ya, itu nanti ada di ASME part atau artikel 3 ya, berisi tentang welding performance qualification ya. Terus kemudian ada artikel 4, ini adalah merupakan detail dari penjelasan yang ada di bagian-bagian yang saya sebutkan di welding performance qualification tersebut, di mana artikel 3 itu nanti akan disetet di dalam QW 300 sampai QW 390. Terus kemudian mengenai masalah welding data itu ada di QW 400 sampai QW 470. Bisa saya contohkan di sini, nanti kita ambil salah satu bagiannya. Nah, ini Pak, kalau kita buka ASME ya, kelihatan Pak ya, kalau kita buka ASME untuk QW-nya, ini adalah artikel 3, artikel 3. Di mana artikel 3 itu berisi tentang persyaratan-persyaratan untuk welding performance qualification atau pengujian kualifikasi seorang welder maupun welding operator. Dia diatur di sini. Terus kemudian di welding data, yaitu masalah variabel-variabel yang tercantum di dalam form WPGR atau format WPGR tersebut. Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke. Kita lewati di sini. Ini kita lewati sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh pengisian. Ya. Pengisian untuk WPGR ya, atau Welding Performance Qualification Record. Kebetulan ini contohnya ini adalah form yang agak lama Pak ya, itu, tapi masih representatif untuk ASME di sekarang, sepanjang esensial variabelnya itu masih tercantum di situ. Contoh, di sini adalah welder name, namanya adalah Bill Bob Welder, misal nih Pak ya. Plot number ini adalah bisa jadi nomor induk karyawan. Terus kemudian stem number. Nah ini stem number ini di dalam QA manual itu wajib digunakan Pak ya, wajib digunakan. Karena apa? Kalau kita menggunakan nomor induk karyawan itu dalam suatu manufaktur itu kan nggak hanya welder aja, dia bisa jadi cleaning service, terus kemudian bisa jadi dia itu manajer HRD atau staf HRD dan seterusnya. Nah, maka untuk mengkhususkan di dalam welding tersebut pelaku atau pelaksana dari welding tersebut itu adalah ini. Kita ambil stem number ya namanya, itu direkomendasikan di dalam QA manual. Nah, nanti stem number ini tergantung dari perusahaan masing-masing atau manufaktur atau fabrikasi dari masing-masing fabrikasi itu. Dia mengistilahkan atau memberi kode stem number-nya itu menurut mereka sendiri-sendiri. Terus kemudian adalah welding proses, SMAW. Terus kemudian di sini terstate bahwa di sini ada kata-kata manual, semi automatic, mesin automatic ya. Maka kita isikan adalah
manual. Tuh. Terus kemudian identifikasi WPS ini harus tercantum. Ya, terus kemudian base material, ya Pak. Kemudian base material kebetulan ini materialnya adalah SA 106 grade B, di mana SA 106 grade B ini adalah produk formnya itu adalah pipa, ya. Terus kemudian dia cantumkan juga filler metalnya atau klasifikasi dari filler metalnya. Ya, di sini disebutkan adalah kalau di ASME itu diistilahkan SFA, SFA Pak ya, Specification Filler Metal Analysis. Ya, itu. Dia disebutkan adalah SFA 5.1 atau familinya. Ya, Pak. Nanti kita lihat satu misal suatu kawat las yang punya nomor AWS itu adalah 7018, maka dia masuk klasifikasi di mana. Dan kadang-kadang di sini juga ditambahkan ya AWS number, silakan ditambahkan AWS number. Itu. Terus kemudian ada istilah backing di sini ya. Backing ya, dia diisikan adalah non, dia nggak pakai backing. Nanti kita akan jelaskan. Terus kemudian ASME untuk penggolongan materialnya, yaitu adalah disingkat dengan P number ya. Itu kebetulan di sini masuk adalah P number 1. Terus kemudian rank kualifikasinya P number 1 sampai P number 11, 34, 41 sampai 47. Terus kemudian dia diisikan di sini adalah kebetulan ini pipa ya. Itu nominal pipe size diameternya ya, nominal pipe size diameternya. Nah, ingat Pak ya, yang diisikan di ASME yang menjadi essential variable itu bukan NPS Pak, bukan nominal pipe size, tetapi adalah offset diameter. Sehingga kalau nominal pipe size-nya itu ada 8 in, maka kita harus lihat tabel. Berapa offset diameternya? Harus kita masukkan di sini. Sehingga ring kualifikasinya nanti akan muncul. Tuh. Kalau dia itu pakai plate, ya maka cukup diisi di sini adalah non. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin nantinya, apa Pak perbedaan non sama not applicable? Sepanjang dia itu masih ada hubungan dengan proses tersebut, maka pengisiannya itu menurut ASME itu pakai non. Tetapi kalau dia itu tidak ada hubungannya, baru kita pakai not applicable. Sering terjadi suatu miss ya di sini. Kebetulan saya juga sering berhadapan dengan teman-teman authorized inspector itu kadang-kadang juga salah. Misinya di sini adalah not applicable gitu. Contohnya seperti ini Pak, masalah backing gas. Kalau di ASME kan nggak ada backing gas. Kalau di SMA nggak ada backing gas. Maka di sini backing gas diisi adalah not applicable, bukan non, tapi not applicable. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian adalah base metal thickness ya. Base metal thickness ini dia harus diisi di sini Pak ya, bill metal thickness-nya berapa, jadi sehingga nanti kebetulan di sini bill metal thickness-nya itu berapa, nanti harus di ini Pak, harus di state di sini, ini harusnya diisi base metal thickness. Terus kemudian filler metal atau istilahnya F number ya Pak ya, F number itu harus diisikan juga. Nah, jadi katakanlah kalau kita pakai E7018, dia masuk family atau masuk grup dari specification filler metal analysis atau SFA-nya itu adalah 5.1. Nanti kita tarik garis, nanti kita akan berikan contoh ya di situ karena ini waktunya sangat pendek sehingga saya tergesa-gesa. Itu nanti kita akan tarik garis di dalam tabel di ASME itu berapa F number-nya ketemunya, nanti akan ketemu di situ. Terus kemudian masalah thickness dari deposit ya Pak ya. Masalah thickness dari deposit ini harus terrecord. Nah, saya membaca suatu guidance dari ASME yang dimaksud thickness deposit itu adalah thickness di luar reinforcement, di luar tonjolan.
Jadi mengikuti thickness-nya material. Itu. Dulu saya menganggapnya bahwa thickness deposit itu adalah termasuk dari tonjolan las, baik itu yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Atau istilahnya orang mengatakan adalah capping atau root capping. Nah itu. Jadi yang disebut di sini itu adalah thick deposit yang thickness-nya itu sama dengan material. Ya, itu tersebut di situ. Terus kemudian masalah routing posisi, ya routing posisi. Nah itu kebetulan di sini ada 6G. Nanti bisa kita lihat juga di tabelnya dia qualified itu sampai kemana 6G tersebut, ya. Terus kemudian adalah progression atau arah dari pengelasan. Dia itu adalah uphill atau downhill, ya. Biasanya kalau uphill yaitu mulai dari jam 6 menuju ke jam 12, sedangkan downhill itu sebaliknya jam 12 menuju ke jam 6 kalau itu pengelasan di pipa. Ya. Kemudian pengisian berikutnya itu adalah pengisian mengenai masalah hasil dari pengujiannya. Kebetulan di sini pengujiannya itu adalah pakai mechanical test, ya Pak ya. Dan ini wajib kita harus melakukan visual untuk mechanical test. Perlu diingat, Pak ya. Kalau kita melakukan pengujian radiografi, ya visual examination itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah di mechanical test, ya Pak ya. Sering terjadi salah kaprah teman-teman itu pada saat dia lakukan uji radiografi, memang supaya dia nanti nggak kena, ya Pak ya, supaya nanti nggak kena, itu dia dilakukan visual. Padahal kalau kita lihat di accepting kriteria untuk masalah radiografi, itu yang di adjustment itu adalah cacat untuk retak, ya, terus kemudian incomplete fusion, ya, sama incomplete penetration. Ya, nanti bisa kita lihat di kilo 194. Jadi cacat yang diinterpret untuk pengujian Welder, ya, itu ada untuk yang radiografi, ya Pak ya, maksudnya di sini itu cukup cacat retak, terus kemudian incomplete penetration sama incomplete fusion, ya itu adalah jenis-jenis pengujian. Terus kemudian laboratorium ini harus dicantumkan, ya, kita percepat ya supaya nanti waktunya cukup itu. Terus kemudian ditandatangani, disertified oleh siapa yang akan certified tersebut. Bisa jadi dia ada QC manager atau QA/QC manager atau orang QA manager, tergantung nanti isi dari quality manual yang sudah mereka tulis. Oke. Nah, di sini definisi masalah manual, ya Pak ya. Manual welding, ya, yang tadi sudah saya jelaskan tadi Pak. Ini ada di handout saya. Mungkin nanti kalau teman-teman berminat silakan hubungi handout saya, ini ada di panitia itu Pak ya. Nah ini adalah jenis-jenis material, ya Pak ya. Cuma nanti tidak hanya material asli aja. Contohnya seperti ini Pak. Contohnya kita ambil contoh ini penumber.
buka dulu. Saya share screen dulu. Dan kita balik. Nah ini Pak. Jadi untuk pengisian PIN number bisa lihat di tabel QW 422. Ya, kebetulan material selain ASME ya itu di sini tersebut juga ada standar ISO, terus kemudian AWS B22 ya Pak ya. Ini ada daftarnya. Nanti bisa kita lihat di QW 422. Biasanya yang terakhir itu ada standar-standar lain yang sudah diupdate oleh ASME. Ini adalah kalau dia itu A itu adalah masih ferrous material Pak. Kalau sudah B ya ini ada awalannya itu adalah B itu adalah non ferrous. Non ferrous. Memang kalau kita belajar ASME itu selalu kita harus buka suatu standar dan standarnya itu lompat-lompat, tidak bisa urut cara kacang gitu kan. Nah ini Pak, JIS ini sudah masuk Pak di sini. Kalau menurut versi yang 2019, JIS sudah masuk. Dia sudah dimasukkan di dalam ASME Season 9 itu. Terus kemudian standar India, IS ya, ini masuk juga di sini. Dia PIN number 1. Terus kemudian standar Cina ini juga sudah masuk G2. Ya. Nah, ini standar. Terus kemudian ini standar Australia dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari penggolongan material yang berdasarkan ASME yang biasa disebut di PIN number. Kayak PIN number itu yang biasa disebut dengan PIN number itu adalah penggolongan material yang berdasarkan ASME. Jadi secara definisi apa sih PIN number itu? Ya. PIN number di sini disebutkan adalah assign to base metal according to characteristic of the material, ya, such as composition, terus kemudian weldability, mechanical properties. Jadi itu adalah pengertian dari PIN number. Nah, penggolongan PIN number di sini itu bisa kita singkat di sini itu adalah carbon steel. Kemudian PIN number 3, 4, 5, dan 15 adalah alloy steel. Ya. Kalau 15 itu biasa di power plant itu biasanya kita pakai P91 Pak di sini. Kawatannya pakai E8018B9 gitu. Memang agak sulit ini untuk pengendalian kualifikasi pengelasannya itu Pak. Banyak yang full itu hanya orang-orang khusus yang bisa mengendalikan itu. Terus kemudian P67 adalah varietic and martensitic stainless steel dan seterusnya. Nah, ini adalah penggolongan material yang berdasarkan ASME. Gitu ya. Tuh. Terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk diameter itu adalah merupakan variabel esensial ya. Nah, diameter di sini adalah offsetnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, offset dari diameter. Jika kita menemui suatu pipa ya dengan diameter 8 in, maka kita harus lihat offsetnya, berapa offsetnya. Itu yang dimonitor atau dicantumkan di dalam WPKR. Nah, kualifikasi ringnya itu ada di tabel QW 452.3. Jika seorang mengelas, seorang welder itu dikualifikasi ya,
dengan offset diameter di bawah 25 mili, ya, maka dia ke bawahnya, ya, itu masih diperbolehkan dia itu mengelas di 25 mili. Nah, artinya size welded di sini itu adalah S yang dilakukan pada saat kualifikasi. Ya. Bagaimana kalau dia itu ada pipa 3/4, maka dia nggak masuk, dia kena essential variable, dia harus dikualifikasi ulang. Karena apa? Karena menurut ASME, ya, semakin kecil diameter, kesulitannya semakin besar bagi seorang welder. Ya. Makanya di sini yang dimaksud size welded itu adalah size welded bukan untuk production pada saat tapi size welded pada saat dia itu dilakukan kualifikasi. Itu adalah minimumnya, ya, kena essential variable. Terus kemudian maksimumnya itu adalah unlimited, ya, unlimited. Nah, terus kemudian range, ya, antara 25 sampai 73 offset diameternya 73 mili, maka dia punya ring, ya, boleh melakukan pengelasan dengan offset diameter minimum adalah 25 mili sampai dia itu tidak terbatas. Sampai dia itu tidak terbatas. Terus kemudian kalau dia itu offset diameternya itu adalah 73, ya, maka welder tersebut boleh mengelas, ya, minimal 73 sampai tidak terbatas untuk maksimalnya. Nah, kalau seorang welder tersebut di sini dikualifikasi dengan 73 mili, tapi dia disuruh ngelas yang 25, itu nggak qualified. Itu dia kena essential variable. Maka dia harus direkualifikasi untuk masalah offset diameternya tersebut. Tuh. Terus kemudian untuk yang di sini dikatakan bahwa adalah small diameter fillet weld test, ya. Fillet weld test itu seperti ini, Pak. Tadi itu bentuknya sambungannya itu adalah butt joint, ya, Pak, ya. Sambungan tumpul, jenis sambungan tumpul. Kalau di sini itu adalah filletnya sama dengan yang tersebut di QW 452.3, ya, 452.3, jadi sama dia. Itu adalah ring kualifikasi untuk semua diameter fillet weld test. Ya. Nah, ada satu lagi variabel esensial, yaitu adalah perubahan P-number. Perubahan F-number. Apa yang dimaksud dengan F-number? Di ASME disebutkan bahwa F-number itu adalah merupakan group range of filler metal to their similarity on the usability characteristic. Atau kalau di material itu bisa disebut dengan adalah P-number, ya. Nah, tujuan dia itu dibuat F-number itu adalah untuk mengurangi penomoran di dalam suatu prosedur pengelasan, ya, maupun di dalam welder performance qualification, ya. Nah, di sini di state bahwa F-number itu adalah kategori carbon steel, ya, dengan elektrode untuk SMAW. Contohnya adalah E6020 misal, atau 7020, ya. Terus kemudian E60, mungkin ini nggak familiar di Indonesia, mungkin di yang lainnya familiar, atau 70E22, ini adalah AWS numbernya. Terus kemudian F2 yaitu masuk kategori carbon steel sama low alloy steel untuk SMAW F2, ya. Saya singkat dengan LAS, ya. Ini adalah singkatan dari low alloy steel, ya, untuk elektrode SMAW. Dia bisa pakai 7012, ya. Terus kemudian 6013, ya. Terus kemudian 7014,
Terus kemudian bisa jadi dia itu adalah 73, B2, B3 dan seterusnya gitu. Terus kemudian F nomor 3 yaitu adalah carbon steel dan low alloy steel untuk elektrode SMAW sama juga ya, tapi dia untuk solutannya, pembungkusnya itu masuk kategori selulus ini Pak, masuk kategori selulus. Contohnya adalah nomor AWS adalah 6010, 6011 ya. Terus kemudian 7010 dan 7011 dan seterusnya ya. Terus kemudian F number 5 yaitu masalah austenitic stainless steel ya dengan elektrode SMAW. Ini adalah contoh dari nomor AWS ya. Nanti Bapak bisa lihat sendiri di dalam ASME itu dialamatkan di QW 404 Pak ya, atau tabel QW 432 Pak, itu. Ya. Nah, terus kemudian di dalam F number ya itu adalah ring kualifikasi ya, yang namanya dia itu backing. Nah, pembacaan di QW 433 ya, jika kita melakukan kualifikasi pakai number 4 ya, maka kita tarik garis horizontal di sini ya. Ini adalah kualifikasinya, kita pakai F number 4, di mana F number 4 mungkin bisa jadi kita pakai ini Pak ya, E7018 ya. Ini adalah F number 4 ya Pak ya, number 4. Untuk pembacaan di tabel 433 kita tarik di sini, garisnya F number 4. Nah, kemudian ring kualifikasinya itu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, maka dia ring kualifikasinya itu adalah di F number 1, F number 2, F number 3, F number 4. Nah, F number 4 ini ada 2 ya, yang menggunakan backing ya, atau tanpa menggunakan backing. Jelas Pak ya? Oke. Itu adalah rank kualifikasi dari F number. Terus kemudian masalah thickness ya. Thickness di sini adalah deposit ya, atau thickness untuk wet metal. Maka dia mempunyai kualifikasi atau mempunyai ring jika ya, jika dia itu misal kita melakukan suatu pengelasan ya dengan thickness ini Pak, dengan thickness 6 mili ya, 6 mili. Kemudian dia hanya menggunakan 2 layer ya, dia menggunakan 2 layer, maka dia ring kualifikasinya itu adalah 2T. T di sini adalah deposit ya Pak ya, T deposit, di mana deposit tebal dari wet metal itu tidak termasuk capping ya, baik itu capping yang ada di bagian permukaan luar maupun capping yang ada di permukaan dalam, atau istilahnya itu disebut dengan road capping ya. Maka dia ring kualifikasinya, kalau saya contohkan itu adalah 6 mili, maka dia mempunyai kualifikasi antara 6 sampai 12 ya Pak ya. Antara 6 sampai 12. Nah, kemudian kalau dia itu di atas 13 ya, dengan ketentuan 3 layer ya, dengan ketentuan 3 layer ya, maka dia masuk kategori unlimited untuk tebalnya. Nah, unlimited untuk tebalnya itu ya. Itu adalah penjelasan mengenai masalah ketebalan dari pengelasannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya di awal, itu masalah posisi ya. Masalah posisi itu adalah sangat esensial atau masuk kategori esensial variabel. Ya.
di mana posisi ya. Contoh, satu misal kita menggunakan plat ya 1G. Plat 1G ya. Maka dia punya kualifikasi yaitu plat ya dan pipa di atas 24 in ya. Maka kualifikasi posisinya adalah flat ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa note 3, ini note 3-nya nggak nampak di sini. Saya coba cari ya. Salah Mas TP pemirsa. Salah Mas TP. Saudara salah Mas TP. Saya cari di sini. Sebentar Pak, kita cari dulu untuk position. Nah ini dasar position sini. Nah ini kita lihat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi adalah 1G untuk plat ya. Maka dia punya kualifikasi atau rank kualifikasi adalah 1G juga. Di sini F itu adalah flat ya, flat ya. Dengan ketentuan ya, dengan ketentuan dia boleh mengelas di plat sama pipa yang di atas 24 in. Nah, 24 in ya. Dengan OD-nya adalah 610 mili ya. Ini dengan tipe grup Pak ya. Sedangkan pipa yang di bawah 24 in atau 610 OD-nya 610 mili ya, maka dia diperbolehkan dengan posisi adalah ini. Dia posisi adalah flat juga ya, karena di sini ada note 3 ya, maka dia minimumnya itu adalah 73 ya. Jadi dia boleh mengelas pipa juga ya. Untuk posisi tersebut yaitu adalah minimal adalah 73 mili OD-nya dan maksimalnya itu adalah 24 in atau 610 mili untuk OD-nya. Terus kemudian masalah fillet ya, ketentuannya itu sama ya, dia dengan posisi flat ya untuk plat dan pipanya. Ya, di sini ada note juga, note 2 ya, disebutkan bahwa tag well are not limited by pad or tube diameter when their aggregate length does not exceed tidak lebih dari 25% of the well circumferential. Artinya dia ada semacam batasan ya untuk panjang tag well-nya yaitu tidak lebih dari 25% ya dari circumferential apabila dia itu melakukan suatu pengelasan fillet yang berbentuk silinder. Terus lagi itu adalah masalah posisi ya. Mungkin posisi ini seperti yang kita gambarkan ini memang saya terus terang di handout saya ini kurang komplit ya untuk posisinya ini. Nanti bisa dilihat di figur 46.3 ya, itu jenis-jenis posisinya itu. Nah, terus kemudian ini adalah berisi tentang requirement test ya. Nanti kita akan bisa diskusikan karena waktu yang diberikan oleh panitia itu untuk menyampaikan materi ini adalah 45 menit. Nanti kita akan diskusikan untuk masalah
testing requirement. Jadi ini sudah 1 jam ya. Saya rasa bisa kita kembalikan ke moderator untuk kita diskusikan. Demikian Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Farid. Ya, Pak. Menyampaikan paparan materinya dengan cukup lugas, namun over 15 menit. Tapi nggak apa-apa. Oke, ya. Dari materi yang disampaikan memang kelihatannya karena mayoritas peserta dari webinar hari ini adalah siswa SMK. Jadi sepertinya masih perlu waktu untuk memahami lebih dalam tentang apa yang disampaikan tadi, ya, walaupun secara materi ini sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke acara diskusi dan tanya jawab, tapi waktunya ini kita batasi maksimum tidak lebih dari 40 menit. Untuk tahap awal mungkin saya ingin sedikit nanya dulu nih moderator, boleh ya Pak Farid? Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak Asep. Halo. Hilang suaranya. Kemut kayak suaranya. Iya. Halo. Nggak dengar Pak. Pak Asep, nggak ada suaranya Pak Asep. Baik, maaf. Ya. Pertanyaan pertama tadi clear ya, bagaimana, apakah harus 100% radiografi itu dilakukan? Belum ini Pak, belum keluar tadi suaranya Pak. Mungkin bisa diulang Pak. Oke. Terkait dengan pemeriksaan dengan menggunakan radiografi, Ya. apakah itu harus dilakukan 100% menurut standar ASME ya? Ya. Yang kedua, bagaimana menyikapi terhadap adanya human error nih misalnya, ternyata base metal yang diinstalasi itu keliru, ya. Namun ternyata hasil pemeriksaan radiografi misalnya hasilnya malah oke. Nah itu gimana menyikapi situasi itu? Human error maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya untuk base metalnya pada saat pengetesan, Speknya pada itu saat kualifikasi. spek itu base metalnya, Guys, welcome back. tapi ternyata hasil pengecekan malah oke. Sebentar Pak, masih ada yang masuk tadi kurang jelas, bisa diinginkan lagi Pak, diulang. Kok tahu? Langsung ada tanya. Halo. Suaranya kurang ya? Ya, kurang tadi ketumpuk dengan suara yang lain Pak. Silakan Pak. Tanya Pak. Bentar, Pak. Bagaimana menyikapi bila mana ada kesalahan penggunaan base metal, tapi pada saat bagus. radiografi cek hasilnya malah oke. Itu gimana menyikapinya? Mana saya tahu, saya kan ikan. Oke, saya jawab dulu ini Pak ya, tadi ketumpuk-tumpuk dengan ini. Yang pertama Pak, masalah volumetrik radiografi Pak ya. Ya. Oke, volumetrik Kamu radiografi. itu berdosa banget. Volumetrik radiografi, kita lihat di dalam ASME Section 9, itu ketentuannya itu ada di Ikan hiu loh. KW 190. Nah, mungkin mohon maaf yang lainnya bisa mute ya Pak ya. Untuk masalah apa itu ini karena suaranya numpuk terus. Di mana volumetric radiografi itu ketentuannya itu adalah minimal Pak. Minimal itu adalah 150 mili. 150 mili untuk panjang radiografinya. Itu untuk panjang radiografinya itu ada Merokok. 100 mili untuk pemeriksaannya Pak ya. Ini 194. Ini bisa kita lihat di 194. Madam. Ya. 194.
194 ini adalah acceptance kriteria, sorry Pak, itu ada di QW 300. Kualifikasi tes kupon itu ada di QW 310 ya. Jadi untuk radiografinya Pak, satu misal pipa ya, pipa katakanlah pipa 6 in Pak ya, 6 in itu Bapak ukur aja untuk kelilingnya pipa itu berapa. Ketentuan di ASME itu adalah minimal itu 150, tapi bagaimanapun juga Pak ya, kalau sudah pipa itu di las 10 ini ya kita harus total keseluruhan lah. Masa kita ambil 150 ya, istilahnya apa inilah ya saya udah maksud Pak. jadi ya kurang nggak pantas lah Pak, kasarannya seperti itu, karena kan dia sudah menyelesaikan satu ini kan Pak ya, satu apa itu, satu sirkum penuh gitu ya itu. Sehingga satu diameter penuh itu maka dia harus dilakukan radiografi total semuanya. Itu memang di ASME itu mensyaratkan itu adalah 150 mili minimal Pak ya itu. Ya. Itu. Terus yang kedua masalah human error ya tadi Pak ya, kesalahan terhadap hasil radiografi ya Pak. Hasil ini Pak, base metalnya salah makanya. Base metalnya salahnya. Tapi hasil radiografinya malah hasilnya oke. Pada saat dia itu melakukan tes ya, misal carbon steel ya Pak ya, terus dia kemudian ambil alloy, ya Pak ya, ambil alloy, itu masih diizinkan Pak, itu masih diizinkan. Jadi ini tersetip di dalam di dalam suatu tabel untuk material Pak ya. Oh gitu ya. Itu ya, dia kan di sini disetip itu sampai dia itu P number 1 sampai P number 11 Pak ya. Iya. Ini tadi sudah ada ketentuannya. P number 1 sampai P number 11 ya. Nah ini Pak ya, taruhlah Bapak melakukan kualifikasi ya, awalnya itu adalah P number 1 carbon steel gitu Pak ya. Terus kemudian ternyata salah nih, saya ngambil material ini karbon moly itu masuk P number 3. Maka yang di record tetap P number 3 di sini Pak. Cuma rank kualifikasinya itu masih masuk P number 1 sampai P number 11. Oh iya. Itu rank kualifikasinya di situ. Tapi iya Pak, pada saat nanti production ya, Bapak kalau kelasnya kan pakai ini Pak ya, 70 18 taruhnya seperti itu kan Pak ya. Ya. P number 10, P number 3 itu harusnya kan dia kasih sedikit naik Pak ya. Biasanya itu pakai 70 18 dos berapa gitu Pak ya, saya itu lupa. Itu maka nanti dilihat dari F number-nya itu Pak, kalau nanti pada saat production itu. Paham Pak ya gitu Pak ya? Baik, paham sekali. Oke, baik. Selanjutnya nih udah ada beberapa yang akan mengajukan pertanyaan ya. Ya, silakan Pak. Sini ada siapa nih? Mungkin silakan untuk bertanya. Boleh bertanya Pak? Silakan Pak. Namanya Pak? Nama saya Bima Pak, mau tanya. Dari Wasamitra, mau tanya. Ya, silakan Pak. Ini Pak, mengenai sebenarnya 11-12 bertanya sama Bapak sebelumnya. Mengenai performa qualification ini Pak. Ini kan untuk P number 1 kan masih kualifikasi sampai P number 1 sama 11. Betul ya Pak ya? Ya. Tapi ini ada case di lapangan. Jadi
apa bisa kita welder karbon kita mengelas untuk stainless? Kan di situ ada perubahan esensial untuk F number juga, Pak. Menurut Ya. Jadi gimana, Pak? Ya pasti, Pak. Iya, jadi gini, taruhlah Bapak punya kualifikasi nih, kualifikasi SMAW, ya kan? SMAW carbon steel. Ya. Ya. Dari aspek penumber itu dia masih masuk range, ya kan? Ya. Penumber stainless steel adalah penumber 8. 8. Penumber 8, Pak. Ya. Ya. Nah, sekarang dilihat, Pak, untuk yang ke bawahnya ini. Nah, F number-nya itu masuk range nggak? Kalau dia nggak masuk range, harus dikualifikasi. Paham, Pak, ya? Ya. Ini case ini pernah terjadi di tempat saya. Jadi, saya punya kualifikasi, ya, Pak, ya. Saya punya kualifikasi itu adalah GTAW, Pak. GTAW. GTAW dia itu kawat kelasnya adalah ER70S6. Dia masuk F number 6, ya Pak ya. Ya, Pak. Dia masuk F number 6. Kemudian dia apakah boleh saya ngelas di stainless steel? Padahal kalau kita lihat di P number-nya itu masih masuk, terus kemudian F number-nya itu masih masuk, ring, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di backingnya itu esensial variabel enggak kalau dia itu dikurangi atau ditambah. Kalau dia itu ditambah, berarti orang tersebut harus dikualifikasi, enggak istilahnya itu enggak qualified untuk di stainless steel kalau dia itu punya WPGR yang carbon steel. Berarti ini berarti untuk essential variable semua harus terkait ya Pak ya. Nggak bisa Betul, Pak. Iya, jadi sendiri untuk P number, untuk F number gitu ya Pak ya. Ya sering terjadi Pak ya. Ini ya sering terjadi ini Pak, ke sini di lapangan. Examiner atau pengawas itu menganggapnya itu semuanya itu qualified, enggak. Kita harus cek satu persatu di situ, Pak. Oke Pak. Iya, itu. Jelas Pak ya. Baik, jelas Pak. Oke. Oke Pak Bima. Ya. Oke, Kemudian Bima, selanjutnya siapa? ya kan? Pak Farid, saya tanya Pak. Ya, Pak siapa Pak? Pak Arif Pak. Arif dari Pak Arif BPI. Dewe Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi gini Pak, mungkin saya ngomong di section 9A, ASMI Pak ya. Mungkin sesi 9, sesi 9A ya, sesi 9 Pak, bukan sesi 9A. Arif. Enggak, sorry, bukan di ASMI Pak. Jadi Ya. agak keluar di performance kualifikasinya ini. Ya. Tadi kan dikatakan Pak ya, dari edisi yang 2013 ini sudah ada banyak sekali perubahan Pak ya. Oh. Khususnya di SFA number Pak. Jadi di SFA number itu kalau di 2010 itu kayaknya kalau yang SFA berapa itu 536 Pak ya, itu kan masih belum ada Pak ya. Ya. Dan itu kan baru di 13 baru kual 536. Nah sekarang secara qualified WPS kita ini ikutnya 518 Pak, suatu contoh di FJAW. Nah ini solusi seperti apa yang sekiranya bisa ditampilkan atau disuguhkan ke customer, karena dari kawat las semuanya itu menggunakan 536 Pak, karena sudah menginjak di edisi 2019. Gimana Pak Farid, mungkin solusinya seperti apa? WPS ini Pak ya, bukan WPKR ya, sudah di luar topik ini. Sajane aja nanti. Oh gitu Pak ya, sorry. Mungkin bisa di-cancel lah Pak. Saya jawab aja sepanjang gini Pak ya, sepanjang Bapak lihat di A number-nya Pak ya. A number-nya itu dia akan masuk essential variable, ya kan Pak ya, untuk WPS Pak ya. Ya, sepanjang A number-nya itu dia kena, ya otomatis nanti dia akan direkualifikasi ulang. Jadi parameternya WPS itu kan banyak kan itu Pak ya. Iya. Oke. Itu. Jadi sebenarnya F number menurut saya itu dia nggak esensial Pak kalau di WPS itu. Mungkin coba saya cek lagi ya Pak ya. Tapi kalau A number ya kalau di WPS ya itu dia esensial. Beda dengan WPGR nggak akan nyebut A number, itu nggak akan nyebut gitu. Dia hanya nyebutnya di F number. Siap. Ya, oke. Tertarik? Iya, makasih Pak.
Farid. Oke, baik. Berikutnya masih ada nih yang angkat tangan, siapa nih? Silakan. Ya, Pak. Halo Pak Farid. Ya, Pak. Selamat pagi Pak. Pagi dari? Akbar Teguh Karya Pak, ex Indomarin. Oh, iya Pak. Pak Teguh. Welder, ya? SAW ini. Saya mau tanya, untuk antara buku merah sama WBGR ASME Pak ya, itu standarnya sama apa standarnya tinggi buku merah Pak? Sekian Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Balik lagi pertanyaan ke regulasi lokal Pak ya. Jadi gini Pak, untuk masalah buku merah itu sebenarnya kan log ya Pak ya, logbooknya dari Depnaker ya Pak ya. ASME sendiri itu juga punya logbook sendiri gitu. Istilah yang dimaksud adalah welder log ya Pak ya. Sepanjang dia itu masih tercover di essential variabelnya ya, dia itu ngelas ya, taruhlah dia itu nggak kontinu ya, putus-putus gitu Pak ya, itu masih bisa ini Pak, masih bisa dinyatakan qualified. Tapi kalau dia itu kalau di manual saya itu mengatakan bahwa 3 bulan dia itu nggak ngelas, dia harus dicabut, harus dikualifikasi. Gitu. Ya Pak, siap. Ya. Nah, ketentuan buku merah itu kalau nggak salah setiap 3 bulan sekali juga kan, harus dilaporkan ke Depnaker untuk di stamp, atau 6 bulan kalau saya lupa kalau di buku merah itu Depnaker itu Pak. Itu. Jadi itu 6 bulan ya, 6 bulan ya. Itu. Jadi intinya kalau di ASME, saya datanya biasanya 6 bulan Pak. Kalau di ASME itu sepanjang dia itu melakukan aktivitas ngelas sesuai dengan WPGR yang sudah dikualifikasi, ya, tidak berubah esensial variabelnya, maka masih dinyatakan dia qualified, gitu Pak ya. Nah, ada perubahan log di KG 106.2 ya, itu dikatakan bahwa satu welder ini bisa dipakai 3 company. Itu kemarin saya discuss dengan AI juga, itu mengatakan bahwa taruhlah company A itu dia memakai welder yang namanya F ya, terus kemudian company B dia mempunyai pakai juga sama F, terus kemudian company C dia itu juga pakai welder nama F, maka dia itu kualifikasinya bersamaan. Jadi intinya orang satu itu dikualifikasi 3 perusahaan, sehingga pada saat kualifikasi ya sudah ada kesepakatan bahwa kita pakai mechanical test nih 3 perusahaan tersebut ya Pak ya, lolos dia, maka masing-masing perusahaan ini mengeluarkan BPGR sendiri atas nama F itu tadi, dan itu harus terrecord ya. Katakanlah di bulan Januari dia dipakai oleh perusahaan A ya aktivitasnya, maka ini harus dilaporkan ke perusahaan B dan C aktivitasnya. Terus kemudian bulan berikutnya saya pakai di mana itu perusahaan B, maka laporannya juga harus dilaporkan ke perusahaan A sama C dan seterusnya. Itu ada perubahan di KG 106.2 itu perubahan yang cukup menyolok di perubahan yang ada di ASME section 9 edisi 2019 itu Pak. Oke Pak, sudah jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak Farid. Oke, baik. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Pak Farid. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Siapa Pak? Ahmad Rudianto. Dari Saya dari Universitas Trunajaya Bontang Pak. Jaya, oke Pak. Ya. Nah, saya nyambi QC di proyek Pak, nyambi kerja. Iya. Mau tanya Pak, untuk ini untuk hasil pengujian welder Pak, itu yang harus wajib tanda tangan di form hasil pengujian itu siapa Pak ya? Antara owner, kontraktor sama subkon Pak. Apakah wajib 3-3-nya dengan kata-kata approve, atau 1 approve 2 witness, atau seperti apa Pak ya? Hasil pengujiannya Pak ya, hasil pengujiannya. Hasil pengujiannya Pak, hasil pengujiannya. Ya, oke.
Itu aja Pak dari pertanyaannya. Iya Pak, itu aja Pak. Makasih Pak. Farid. Itu Pak Yudianto. Jadi begini Pak Yudianto. Itu sebenarnya yang pertama itu kita harus ada kesepakatan awal. Ya, karena ASMI nggak ngatur nih. Di hasil pengujiannya itu nggak ngatur. Itu dia ditandatangani siapa, ya. Yang penting pada saat dia itu keluar BPKR, ya, keluar BPKR, itu direview dengan dilampiri hasil pengujian tersebut. Dan hasil pengujian tersebut kalau menurut ASMI itu tidak perlu ASMI menggunakan kata-kata authorized inspector, Pak, ya, atau inspektor. Itu tidak perlu di step untuk tanda tangan di situ enggak di review. Ya. Tapi kalau di dalam kick off meeting itu kita ada kesepakatan di situ bahwa pihak kontraktor itu melakukan review, terus kemudian pihak user itu melakukan review juga, terus kemudian pihak seperti itu melakukan approval. Ya silakan di situ itu boleh ditandatangani semua, harus diikuti karena itu tersebut dalam kick off meeting sebelum proyek itu dijalankan atau sebelum eksekusi untuk kualifikasi welding tersebut dijalankan. Tuh. Nah biasanya Pak di proyek-proyek migas ya itu tanda tangan itu dibutuhkan ya, baik itu dari pihak kontraktor, terus kemudian dari pihak Menkom, terus kemudian dari pihak user dan pihak migas. Itu di istilahnya itu ditandatangani semua itu. Jadi sesuai ASMI itu sebenarnya nggak ada ketentuannya seperti itu. Yang penting di ASMI itu adalah hasil dari recording atau WPKR itu dia akan direview oleh pihak authorized inspector dan dia di situ akan menekan. Dia nggak akan mengapprove Pak. Authorized inspector tidak akan ada kata-kata approve, cuma review. Itu aja, review itu. Dan itu dilampiri hasil dari uji radiografi atau uji mechanical test. Itu. Oke Pak, oke. Oke, jelas Pak G? Oke, jelas sekali Pak Farid. Terima kasih Oke, banyak Pak. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Farid. Pak, mau bertanya Pak, Bel Sasar Pak. Dari? Bel Sasar Pak, dari Pekanbaru Pak. Pekanbaru. Kurang, Pak, keras Pak suaranya Pak. Bel Sasar Pak. Ya, silakan Pak. Dari Pekanbaru Pak. Terima kasih. Aku ada beberapa pertanyaan tadi, tapi udah dijawab, udah ditanya sama teman-teman dan udah terjawab. Tinggal 2 lagi pertanyaan nih Pak dari aku. Yang pertama Pak, untuk kualifikasi welder, setelah kita melakukan kualifikasi kan untuk menyatakan kelulusannya kan dia harus di radiografi ya Pak ya, visual dan radiografi tadi sesuai dengan QW 1964. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah setelah kita melakukan visual dan radiografi, apakah diwajibkan kembali lagi melakukan tes mekanikalnya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mengenai butt joint tadi untuk kualifikasinya diameter. Yang di sini tadi dikatakan kalau 25 mili itu unlimited, 25 mili sampai 73 unlimited dan 73 unlimited. Yang itu 70 apabila dia sudah dites dengan 73 mili, dia tidak boleh melakukan pengelasan yang untuk 25 mili dan harus direkualifikasi ulang. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Saya jawab dulu yang pertama Pak ya. Siap Pak, siap. Jadi begini, untuk pengujian kualifikasi welder Pak, itu dipilih salah satu Pak, mechanical atau radiografi ya Pak ya, dipilih salah satu itu kalau kita lihat itu ada di QW berapa itu Pak ya, QW 300-an saya lupa itu Pak ya, itu kita milih Pak di radiografi atau di mechanical. Nah kewajiban mechanical sebelum mechanical itu adalah visual. Itu visual mandatori Pak. Visual mandatori di situ. Aja itu ya, visual mandatori. Kalau radiografi visual not mandatori Pak. Visual not mandatori. Loh Pak, kliennya itu minta seperti itu.
Kemarin saya diskus itu sama si Anu gitu, ada dengan AI. Kliennya minta visual sebelum di radiografi, ya silakan di Anu, tapi itu harus tersedia di awal. Jadi aturan mainnya itu harus di setting di awal gitu. Kalau kita aturan mainnya itu berdasarkan ASME, ya udah radiografi itu tidak wajib untuk di visual. Itu Pak ya. Tetapi kalau mechanical itu mandatory untuk visual. Nah, bagaimana kalau ini sudah di radiografi? Ya udah sudah cukup Pak. Tidak harus kita melakukan mechanical test ya. Kalau itu dia lolos itu yang pertama Pak jawaban saya. Terus masalah yang kedua itu adalah masalah kualifikasi untuk diameter Pak ya. Siap, benar Pak. Ya, ini mungkin bisa lihat di handphone saya. Kelihatan Pak ya? Siap, nampak Pak, nampak. Jadi begini Pak. Yang diukur diameter itu adalah offset yang pertama Pak ya, offset. Ya. Kalau dia itu dikualifikasi dengan 1 in, ya, dengan 1 in, maka minimumnya adalah size welded. Size welded di sini adalah size welded pada saat dia dikualifikasi, ya Pak ya. Size welded bukan size weldednya di produk ya Pak ya. Padahal produknya ada 3/4, ada 1,5. Nah itu. Jadi di sini adalah minimumnya adalah size welded untuk kualifikasi. Ya. Nah terus kemudian tebalnya adalah maksimumnya offset diameternya sini itu tidak terbatas. Ya, itu Pak. Itu kalau dia kurang dari 1 in. Kalau dia itu dikualifikasi dengan diameter atau pipanya offsetnya itu antara 25 sampai 73, maka dia rank kualifikasinya itu ada di 25 mili untuk offset diameternya. Ya, Pak. Karena di sini disebutkan bahwa NPS 2,5 itu diekuivalenkan offset diameter Pak. Offset diameter. Jadi hitungannya itu adalah offset diameter. Maka dia minimalnya adalah 25 mili ya. Sedangkan maksimalnya adalah tidak terbatas. Contoh nih, saya mau melakukan kualifikasi ya Pak ya dengan diameter 2 in. Kalau diameter 2 in itu offsetnya itu sekitar berapa Pak? Sekitar 50-an kan ya? 60-an ya? Ya. Kan di tengah-tengahnya ini nih, ya kan? 60 kan? Ya. Ya. Maka dia minimumnya adalah boleh dia meluas di bawah itu 25, dibatasi sampai 25 aja gitu. Sedangkan unlimitednya tidak terbatas. Jadi dia itu boleh bisa meluas di 96 in. Nah, pada saat saya ada proyek di Canda Asu dulu tahun 94, itu ada pipa segedenya itu 96 in itu Pak. Saya waktu itu ikut miskoni itu. Jadi saya istilahnya itu melihat itu pipa segede gini 96 in. Jadi intinya maksimalnya itu tidak terbatas. Nah, kalau dia di atas 73, satu misal dia itu adalah 6 in. 6 in kan sudah di atas 73 mili Pak offset diameternya, ya kan? Maka dia boleh meluas minimalnya itu adalah 73, maksimalnya dia tidak terbatas. Itu kalau kita bicara well diameter, batasan grup well diameter itu ada di tabel GILE 452.3 itu di ASME-nya. Jelas Pak B? Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke, berikutnya saya akan coba membacakan dulu ya pertanyaan yang udah masuk via chat. Pak Farid. Ya Pak. Saya akan coba bacain pertanyaan ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ini ada beberapa yang bertanya lewat chat. Yang pertama nih, ini dari Pak Sumantri Agung. Izin bertanya Pak Farid, apakah kode atau standar AWS boleh digunakan untuk kualifikasi welder dengan kode ASME? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua ya. Yang kedua adalah pada tabel. Ini pertanyaan dari Pak Eko. Pada tabel
QW 452.4, apa bedanya outside diameter bila semua punya qualified maksimum? Maksudnya qualified maksimum, Pak ya? Ya. Nah, yang ketiga, ini ada dua pertanyaan tapi mirip pertanyaannya. Oh iya, yang barusan itu sebenarnya yang mirip, itu pertanyaan itu aja yang jawab. Nah, yang ketiga, izin bertanya Pak, kalau misalkan diameter asmenya semakin kecil, apakah akan mudah atau semakin sulit? Saya jawab langsung Pak ya, semakin sulit Pak. Langsung jawab aja ya. Semakin sulit. Semakin sulit ya? Iya, ya, semakin sulit. Yang dua dulu tadi, jawab dulu Pak. Oke, yang pertama Pak Sumantri tadi masalah kode ASME, gitu, kode AWS itu Pak ya. Ya. Ya, oke Pak, saya jawab Pak ya. Saya belum menemukan Pak, mungkin saya kurang tahu apa istilahnya itu, belum meneliti sama sekali ya. Belum menemukan apakah hasil code AWS itu bisa ditransfer ke ASME untuk performanya, gitu kan maksudnya seperti itu kan Pak ya. Halo? Ya Pak Asep ya, oke. Jadi itu tidak boleh Pak, tidak boleh. Tetapi kalau WPS, saya pernah menemukan itu di WPS itu ada di salah satu keyword Pak ya, atau QG, coba nanti saya lihat juga. Hasil mechanical test dari prosedur yang berdasarkan AWS Code, ya, jika memenuhi kriteria yang ada di mana itu di ASME, itu boleh diadopt, terus kemudian boleh di ini Pak, hasil recordingnya waktu kualifikasi itu boleh disalin ke PGR untuk sesuai dengan standar ASME gitu Pak ya. Kalau prosedur itu saya lihat itu diperbolehkan untuk AWS itu sepanjang dia memenuhi kriteria, baik itu persyaratan-persyaratan yang ada di mechanical test-nya, terus kemudian persyaratan pada saat kualifikasinya, nah itu boleh diatur di situ. Tapi kalau untuk welder ya, itu saya belum pernah menemukan. Pak itu. Karena apa? Karena pengalaman saya pada saat waktu saya tahun 2018 waktu gabung sama dengan Pak Teguh ya, dari Indomaret itu, saya punya data mechanical test di mana data tersebut menunjukkan AWS code-nya, spesifikasi standarnya atau standarnya itu pakai AWS D11. Ya. Nah, terus kemudian saya nggak punya nih WPS yang seperti AWS itu tadi. Ternyata setelah saya lihat di code-nya ASME, itu kita cek, kita review dari hasil mechanical test-nya itu masuk, terus kemudian dari bentuk mesin pada saat dia melakukan bendingnya itu masuk di situ, itu saya adopt ke ASME section 9, dan itu pun saya reviewkan ke AI waktu itu ya Pak ya, sama ke ASME Team Leader waktu itu juga ada ujian ASME, itu diaccepted, itu boleh Pak. Tapi kalau welder saya belum pernah menemukan. Kalau welder Pak, itu jawaban saya. Baik. Ya. Pertanyaan ini, tabel QW 452 ini, 452.4 itu berarti pertanyaannya sama dengan yang Mbak Dea nih ya, Mbak Dea Elsa nih. Ya. Ya, jadi tabel QW 452.4 sama tabel QW 452.3 itu yang membedakan hanyalah posisi. Kalau di 52.3 itu adalah growth, sedangkan yang di 452.4 itu adalah bentuknya fillet seperti ini Pak. Dan itu rank kualifikasinya itu sama dengan yang posisi yang ada di grup. Silakan dicek di ASME itu Pak. Jadi sama itu Pak, antara fillet sama grup gitu untuk masalah offset diameternya. Jadi paham Pak ya? Oke. Ini masih ada nih yang saya bacakan lagi ya, masih bisa ya. Silakan Pak. Izin bertanya, jika pipa ASTM A 106
gambar B dengan dimensi 3 in schedule 40 dilakukan pengelasan menggunakan metode SMAW. Berapa jumlah layer yang digunakan agar hasil layer pengelasannya maksimal? Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Itu pertanyaannya, Pak ya. Jujur, Pak ya, saya terus terang bukan seorang welder, Pak ya. Jadi belum tahu persis untuk diameter 3 in schedule 40 ya. Schedule 40 itu sekitar berapa ya? Sekitar 8 miliar ya, Pak ya. Itu mungkin bisa dia itu sampai 4 sampai 5 mungkin, Pak ya. Saya terus jujur, saya belum pernah mengamati seperti itu. Jadi ini sebenarnya teman-teman welder yang tahu. Jadi saya kalau untuk yang diameter 2 in ya, diameter 2 in ya dengan schedule 40 itu rata-rata itu dia itu pakai sekitar antara 3 layer. Biasanya seperti itu. Gitu. Mungkin ada teman-teman welder yang bisa menjawab nih, silakan dibantu nih. Untuk yang Saya bisa, Pak. Oke, silakan, Pak. Silakan. Ya, Silakan, Pak. Pak, dibantu. Terima kasih. Kebetulan saya juga welder ini. Dok. Oh ya, Pak Arif dulu bekasnya supervisor welder ini. Silakan, Pak Arif. Jadi pada intinya gini, Pak, kalau kita layer secara code kita kan sudah ada aturannya, Pak ya, berapa mili maksimal itu sudah ada. Nanti di Pak Farid mungkin bisa memberitahukan khususnya yang untuk SMAW, Pak. Kalau berapa layernya, sebenarnya ini tergantung dari yang pertama adalah diameter kawat las, Pak ya, dan speed. Kalau dia semakin lambat, otomatis dia akan semakin tebal reinforcement-nya. Jadi akan semakin sedikit layernya. Begitu juga kalau dengan speed yang tinggi, reinforcement-nya akan tipis dan akan banyak layernya. Saya kira seperti itu, Pak Farid. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Ya, Pak Arif dulu istilahnya itu keluaran dari mana itu Petri ya, Pak ya. Oke, itu aja, Pak, yang bisa dijawab, Pak, dari Pak yang menggunakan masalah layarnya tadi. Ya. Ya. Ini paling ada satu pertanyaan lagi lah karena waktunya nih sudah tidak begitu memungkinkan ya. Iya, silakan. Pertanyaannya ini adalah mana tadi nih? Pak Sep, suaranya hilang, Pak. Sorry, Pak. Ini udah kedengaran ya? Yang Pak, Enggak, Pak. saya Kaziah dari SMK 50. Halo? Ya, Pak. Ada yang bertanya, maksud dari range qualified itu apa ya, Pak? Saya masih kurang paham. Terima kasih. Ini dari Mbak Rajiah. Ini SMK 53. Oke. Ya, rank qualified, Pak ya. Ya, range qualified itu apa ya, Pak? Saya masih kurang paham katanya gitu. Oke. Jadi begini, rank qualifier itu adalah istilahnya itu batasan yang diizinkan, Pak ya, batasan yang diizinkan. Sepanjang batasan yang diizinkan itu masih masuk di kategori rank qualifier tersebut ya, itu masih bisa diterima gitu, Pak ya. Jadi intinya secara terminologi ya mungkin kurang tepat ya, mungkin bahasa Indonesianya saya ini ya. Jadi rank qualifier itu adalah masih masuk batasan, gitu, masih masuk batasan. Contohnya begini aja, kita anggap ini, kita ngelas di ini, di diameter ini, kita kualifikasi adalah di diameter berapa itu 6
6 in Pak ya, 6 in. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, maka rank kualifikasinya ya kan 6 in itu sekitar 6 in itu adalah 73 ke atas ya. Kalau kita ukur dari offset diameternya gitu Pak ya, kita ukur dari offset diameternya. Maka orang tersebut tidak harus mengelas di 6 in ya. Di sini ada semacam batasan minimalnya. Batasan minimalnya itu adalah 73 in. Taruhlah 6 in itu adalah 100 misalnya ya. Maka orang tersebut bisa ngelas di minimumnya itu adalah 73 in. Sedangkan maksimumnya itu adalah tidak terbatas. Nah, mungkin kalau kita istilahkan itu tarif, itu ada tarif atas maupun tarif bawah maupun tarif atas. Kalau itu di taksi itu aja, itu namanya ring qualified gitu. Jadi intinya orang tersebut boleh ngelas di batasan tersebut, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Itu aja Pak gampangannya itu. Baik, rasanya cukup jelas ya jawabannya untuk Mbak Rica tadi. Hadirin sekalian, ini tidak terasa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12. Saya mohon maaf karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan nih Pak Farid. Iya Pak, silakan nanti dirangkum aja Pak. Waktunya sudah injury time ini ya. Jadi kita akhiri dulu aja ya. Iya Pak, silakan Pak. Maaf. Jadi tapi sebelum acara ini kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama Pak Farid nih sebagai narasumber, juga audiens semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Asosiasi Pengelasan Indonesia dan PT Darya Dipta Drestanta yang telah merancang untuk melaksanakan acara ini. Karena webinar ini mayoritas dari SMK, Pak. Oke. Iya. Sehingga harus jelaskannya harus pelan-pelan ini, Pak. Ya, betul. Jadi kelihatannya masih butuh waktu untuk menjiwai sekaligus mendalami tentang materi ini. Karena secara umum baru belajar tentang basic welding aja, Pak. Di sekolah itu. Nah, sebelum saya tutup, saya mungkin akan sedikit memberikan kesimpulan aja ya, bahwa pekerjaan pengelasan adalah pekerjaan yang cukup prospek di masa yang akan datang, dari sekarang sebetulnya. Sehingga bagi adik-adik, terutama nih siswa SMK ya, kita tidak boleh berhenti untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Apalagi bagi adik-adik sekarang ini yang ada kelas 10, kelas 11, mungkin juga ada kelas 12, perlu diketahui bahwa di tahun 2030 atau 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan mendapatkan bonus yang namanya bonus demografi, yaitu menjadi negara yang sangat melimpah sumber daya manusianya. Tentunya sumber manusia yang produktif ya. Jadi Indonesia banyak sumber daya yang produktif di 10 tahun yang akan datang dibandingkan negara lain yang ekonominya lebih maju. Oleh sebab itu, pesan saya buat adik-adik semua, generasi muda, manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada di depan kita ini dengan cara memperbaiki sikap, perilaku, dan kedisiplinan dalam berbagai hal. Mungkin itu yang sedikit pesan saya buat adik-adik di sekolah ya. Akhirnya saya Asep Suhendi selaku moderator acara mohon diri. Saya mohon maaf bila mana ada sikap atau perkataan saya yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam diskusi dengan topik lain dalam webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.